Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Nah, itu orang-orang yang berhasil menjadi hamba Allah itu Bapak adalah orang-orang yang mampu diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada temannya minimal satu. Besok jamaah saling peliwat oleh akhirat. Saling peliwat oleh akhirat besok. Yang mampu memberikan syafaat atau bantuan, saling bantu le akhirat Bapak, saling bantu le akhirat, persis le dunia nih kita saling bantu, le jamaah kan saling bantu nunas, le jamaah saling bantu niki sesuai dengan kemampuan kita. Di akhirat besok Bapak kita saling bantu. Lamun le dunia niki saya tuh semal saling bantu si paling rapat, ndek keluarga te Bapak, keluarga te niki tiang serius yang embe narak semeton jari ke deket kiri kanan dengan doang Bapak niki. Bahkan saudara-saudara tiang misalnya si milu nih doang jaga nih. Lagu nimpun wah laik lekes tebarang ampun semel milu. Ada sampai sekarang di semel bedai saja di semel. Padahal itu rapat ieu kajen bersambung tali pusat. Di akhirat itu Bapak kita begitu besok. Saudara senasab secara ilmu dan secara serohani itulah yang memberikan kita bantuan besok. Niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Itu sebabnya Allah berfirman, jadilah kamu ma'al muttaqin, bersama sahabat-sahabatmu yang bertakwa kepada Allah, sebab dia yang sebagai pembantumu besok, yang membantumu besok. Sekarang rumus kita apa? Alhamdulillah. Ini syarat orang menjadi hamba. Walaupun hatimu tertekan dan menangis, berusaha aku berkata alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Berusaha terus alhamdulillah. 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 Lamun ndek bau lalu sok perasaan si kena alhamdulillah sambung kedua la ilaha illallah. Panas halu sedut Allahu akbar. Ndek bau lalu isi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ndek bau lalu isi mati selesai masalah. Baik. Syarat dengan jari-jari hamba pira? 3. Pertama, syarat bil qauli. Apa itu? Alhamdulillah, kita selalu berkata alhamdulillah fi kulli hal. Alhamdulillah semua. Yang kedua, secara fi'liyah, yaitu kita menomorsatukan Allah. Menomorsatukan Allah. Apa yang kita nomorsatukan? Tempat kita menghamba itu ia doang jadi julu. Itulah yang kita pertama dan utamakan. Panggilannya pertama kita. Yang ketiga adalah paling banyak kita menyebut dan mengingat. 2 niki, menyebut dan mengingat. Menyebut bil qauli, mengingat bil qalbi. Sekedik-kedik Allah, sekedik-kedik Allah, sekedik-kedik Allah. Nah ini, baik. Dia masuk kepada akhirat dulu dah. Ternyata Bapak, orang yang sudah berhasil berstatus sebagai hamba, makanya besok pada hari kiamat, belum orang ditimbang amal ibadahnya itu jamaah sekalian, dia itu menyetor statusnya dulu. Hamba ndak dia. Kalau kita sudah berstatus sebagai hamba, gampang dah. Gampang dah niki. Coba pelinggih iling bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan wewenang untuk memberikan umatnya syafaatul kubra, pemberian syafaat yang besar-besaran besok di akhirat itu. Dari sekarang Nabi memasukkan proposal. Bahasa proposal sila beli roni teh. Tamak lobby lah dia dulu. Lobby itu. Itu dalam Al-Qur'an ada satu ayat, itu ayat main lobby. Nah, lobby. Jamaah sekalian, orang yang ahli lobby itu Bapak, sekedik sugulusang niki jamaah sekalian, luwih nikmat mau ahli lobby. Lagu dalam ibadah sila. Bagaimana Nabi melobi? Subhanallah, pelunggum iling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminan Allah? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar
wa yutimmu ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Allah akan dan sedang mengampuni Nabi ini, si Muhammad yang mulia ini, dosanya yang sudah lalu. Andai kata ada, andai kata pernah Nabi berdosa, Allah ampuni. Wa ma yata'akhkhar, Allah akan mengampuni dosanya yang akan datang andai kata Nabi ini berdosa. Tetapi Nabi maksum dari dosa. Tetapi waktu Nabi maksum dari dosa, tidak pernah berdosa, bagaimana tahajud Nabi? Tahajud Nabi niki Bapak sampai bengkak bak nain nunggalang tahajud Nabi niki. Di narak cerita Nabi bak nain niki lalu perang. Di narak cerita Nabi niki bak nain lalu memungguk. Di narak cerita Nabi niki bak nain kedesor lalu beburuh lalu lembah maku itu aringking di narak itu. Kok Nabi ini diberitakan oleh Allah lewat tarikhnya yang mulia, sejarahnya yang mulia, kok Nabi ini, jamaah sekalian, kakinya itu bengkak gara-gara ibadah, sujud kepada Allah. Kenapa? Sang Nabi yang mulia ini dari dunia, lalu marah bahasa lobin, oleh nanin, oleh lobi Allah, oleh nani, oleh lobi Allah, agar syafaat yang diizinkan oleh Allah besok memberi syafaat itu benar-benar terjadi. Diterima tidak oleh Allah? Diterima. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Wahai Nabi, kau akan berikan syafaat kepada seluruh umatmu. La ilaha. Atau mau syafaat jamaah? Atau mau apa? Syafaat. Subhanallah, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, umatmu yang mana yang engkau berikan syafaat? Nabi menjawab, umatku yang sudah masuk neraka. Umatku yang masuk neraka, itu yang akan diberikan syafaat. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Nah ini kita berharap begini jamaah sekalian, itu ada pernah yang sampaikan niki, ada seorang saudagar kaya, ya. Saudagar kaya, dia pulang dari pasar, dari satu negeri. Dia pulang dari satu negeri, lalu dia bertelah di tengah padang pasir. Bertelah niki, lek murin tenda niki Bapak, arak kedit kocet kedit niki. Dempang, tahu dari dempang? Kepak, kedit niki Bapak kepak. Bu solong. Butak. Apa tuh butak? Otak kedit niki butak solong. Terus awak niki ndarak bulu. Lek tengah padang pasir si panas. Dengan padang pasir si panas niki Bapak ndarak jual payung. Ndak payung, ndarak dina berjual niki Bapak. Kedit niki Bapak betili, si nunggalang kelelahan. Eloran melenginem. Boye niki doang si sudagar niki. Mening terus. Pilih jelo wah kedit ini oleh kebaru datang oleh uwi kedit ini masih doang eloran ndarak baik dengan napiaran dengan liwat cuma mesak keliwat nane. Ya Allah, aku ingin melihat bagaimana cara engkau memberikan rezeki kepada kedit kerit. Hah? Aneh beben kerit kedit yang butak ini. Mben kepak Bapak niki, mben bulun keletek ndek narak sian kelep, mben solong, perasa kerja otak iprit. Dek dua serius jin iprit dek. Sebenarnya ilmu niki si de bau jin iprit sebenarnya. Kalau gue lemak kebang dele Madinah, si milu umroh niki. Coba perhatian nih. Subhanallah, ini nin mau nih. Walhamdulillah nin mau. Wala ilaha illallah ni maun. Wallahu akbar niki maun ibu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ni maun. Nah, lamun hati si iman si niki, semua jin bisa pelungkum tangkap ibu. Itu Nabi waktu selesai sholat, beliau menangkap iprit. Para sahabat berkata, apa itu ya Rasulullah? Ini aku tangkap jin iprit. Rasulullah baun kayak jin iprit niki. Tapi Rasulullah berkata, wahai sahabatku,
Ini jin ifrit ini oleh kelema, oleh ketangkep. Sekarang di mana dia Rasulullah? Ini dia di dalam ini. Niatku, aku akan berikan anak-anak kita di kota Madinah ini, ada dia jadi main-mainan. Ada dia sin pihak main-main bola, main kendeker. Ada dia sin gerus-gerus marah mainan-mainan Yazid lah itu, Bapak. Itu jadi main-mainan anak-anak kita di Madinah. Tetapi aku mengingat saudaraku Sulaiman. Pada saat itu dia jadikan tentara ifrit ini. Aku takut dia tersinggung nanti. Sementara dia jadikan tentara, aku jadikan dia mainan anak-anak, bukan mainan kamu. Coba, mun mainan itu apa? HP. Mainan itu apa? Mobil. Mainan itu apa? Pesawat jet Rusia jadi mainan. Tetapi jin ifrit itu ditangkap oleh Nabi, akan Nabi jadikan mainan anak-anak kota Madinah. Tetapi Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, beliau jadikan tentara pada saat itu. Mana lebih tinggi dong? Mana lebih tinggi? Tentara di zaman Nabi Sulaiman Allah angkat jadi tentara si ifrit ini. Kok di zaman Nabi Muhammad SAW tepian main-mainan? Si anak-anak lagi, Bapak. Apa wiridannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Nabi mampu menangkap ifrit gara-gara tangan beliau yang mulia itu. 1, 2. Demen tak boleh guru mun tahu. Dit endah lebih demen mut tebeng, lakukan di kebeng kan ini ampun dit demen. Itu arak petani niki Bapak. Nambah niki. Ini petani niki. Nah ini cerita ke si Barun nggih. Apa cerita baru kata? Kerik. Nane dulu. Masih jangan ngonet ngaji teh. Di arak totain yang ngijin nih musola umum nih. Demikian kan hulek ke terus tuah ndang otak motor dia waktu. Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah mau petani niki meni. Ini kan menghayal mar niki model. Banyak itu ya Allah. Mujari ustaz demen dan di. Ada dengan menghayal kena niki Bapak. Toto lain tesiruk iman. Toto lain tebeng ngupi, gelas tedua, sandal tejaga, senin anak doa, teiring tulik dunia sampai akhirat. Ya Allah. Oh ini. Depan terjadi ustaz Bapak. Majuran ustaz Azadul sampai gara-gara dari pihak iring beliau dunia sampai akhirat. Butamang ke neraka dari mah ada ngiring. Ngi kata mau sapaan kan baru. Nah itu yang bagus Ustaz Azali niki. Demen terjadi ustaz ini. Mobil karing tertaik, minyak karing terbeliang, murid-murid niki luwe siroki mati Allah. Kayaknya ustaz niki Bapak diangkat kasapnya oleh Allah. Kendali tak kan si niki model. Tentu niki terjadi cerita asli niki si telur rentetan cerita kan. Nane juluk Sulaiman, nane juluk Kerik. Ini cerita ustaz juluk nih. Tahu dulu cerita meni model. Nah, terus jawab sekalian nih, cerih nih. Di antara sekian ratus anak, sekian ratus jamaah niki diangkat kasab ustadz ini sehingga anak itu kendaitan. Ponempoh ke anak niki, barang kamu. Nenek murid kamu aja. Enggih lunasa niki. Nenek murid pokok. Diam di kamu di sini. Semua jamaah pulang dan tinggal dia. Lunasa niki ustadz, nabi si tiang begini. Bareh asar turut aku. Oh nggih ngiring. Ndarak pegawean, ndarak niki, tiang siap ngiring niki. Oke, asar turut. Apa nih kata kena si ustaz. Nah, dia minum asar, selesai sembahyang asar, pun suruh jauh air tangkap jembung. Apa bahasa tengah jembung? Mangkok jembung. Oke lah. Mangkok lah Bapak sila. Isi air tangkap mangkok niki. Ngisi air. Bu sila niki. Jauh. Ya. Jauh. Nggih jauh. Nah, tegen. Tak lek muri. Tak lek muri. Mbiat tendok mbembe ada mulai ketua noni maling. Kieu dedok bae. Oh nggih. Sekarang tegen anu tiang apa jembong niki. Nah nih kita jalan jalur ini ke ini. Pada saat itu jalannya belum aspal.
Nah, usahakan jaga air lek jempong ni dia sampai bau teri, apalagi nali lele kemarin. Ya, perempet ka jaga, pokok jaga. Dindek sampai air dia numpah, walaupun langan agak runtak-runtak. Enggih. Lagu berbentan dek numpah bapak. Langan niki belongkang. Mulai memantar Ustaz, si runtak. Katuan, dorong di manta aspal, lekok dalam-dalam. Si menjaga orang mani. Dia semel kena ada yang Ustaz. Goyo, numpah. Ampun Ustaz, numpah. Setelah 5 kilo, air niki bapak. Pura Ustaz bis, air niki. Bis, ule. Sampai balik, tokol. Baik non, yang pura bis numpah niki pulungun langsung si lekok doang langan. Dinara no langan baun pilek kami. Lekok niki doang langan sepinate. Enggak langan baun pilek dia. Ya, pokoknya bau jaga. Begitulah ustaz, tuan guru menjaga ilmu dan wirid murid-muridnya. Seperti kamu jaga air itu. Perasaan kena molah ustaz tesirok kima. Perasaan ustaz murah terjunjuk kepeng amplop si jamaah. Perasaan anak macam. Tak bapak peak benih. Nyata tahu karang ngoni kengerumun. Gelas 2 sandal talih perasa. Itu tidak ada artinya semua itu. Yang kita jaga menjadi seorang guru tauhid itu adalah kita jaga la ilaha illallah yang kita sudah ajarkan, berikan, amanatkan. Dendek numpah marai si barun. Kamu ai doang dia mesti menjaga, apalagi la ilaha illallah jawab dengan. Si ide kenang-kening, si perasaan iki. Itu tugas guru-guru kita itu. Rasa dan lalu tarik yang lelah la ilaha illallah. Bel yang tulak Nabi Sulaiman apa kerik dulu? Nabi Sulaiman dendek lengkap beliau ya. Itu ada jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, umatnya muridnya Nabi Sulaiman, dia berkata begini, ya Allah, yang kejari Nabi Sulaiman. Marah hayalan kanak si baru nih kan? Hayalan ustad itu luar biasa katanya. Kelambin bagus, karina kanu doang. Macem lah hayal-hayalan. Ini umat Nabi Sulaiman ini, jamaahnya Nabi Sulaiman ini begitu. Ya Allah, hebat Nabi Sulaiman. Demin milih jok bembe dateng angin terjauh. Demin milih pihak balik dengan petek doang jin jadi tukang. La ilaha illallah, hebat Nabi Sulaiman. Ini unin ngeremon Nabi Sulaiman niki angin dengah sil angin silek biweh niki terjauh jok Nabi Sulaiman. Ayo, mana lebih hebat lagi. Tadi itu ulama itu dikasyapkan oleh Allah. Kalau Sulaiman ini bukan dikasyapkan, angin yang membawa berita. Kata angin ini, ya Sulaiman, itu ada petanimu menghayal. Kata Nabi Sulaiman, apa nih menghayal? Andai kata aku begini. Oh iya unin, nggih, mbe tahun niki le punik. Akhirnya itu kata Nabi Sulaiman, ayo bawa aku ke sana. Maka dibawa ke sana, dibuat oleh angin ini sampai punik. Ketemu orang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Nabi Allah, nurga nabi anak niki. Wahai jamaahku, aku mendengar kamu tadi menghayal tentang diriku. Andai kata aku menjadi Sulaiman begini, benar ndak itu? Ampura Sulaiman benar niki. Prayo le niki. Ampura Nabi Sulaiman niki benar niki. Baik. Sekarang aku kasih kamu yang lebih dari apa yang aku miliki. Hartaku ini lebih bagus yang aku kasih. Kerajaanku lebih bagus yang aku kasih daripada kerajaanku, daripada hartaku, daripada istriku, daripada semua yang aku miliki. Ini lebih bagus. Orang ini berkata, nurga tunas sila. Akhirnya diberi. Apa itu diberi? 4. Bacalah ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang 4 ini kau amalkan lebih bagus daripada semua yang Allah anugerahkan kepada aku. Yang 4 itu. Subhanallah. Pantes jin itu dijadikan tentara oleh Nabi Sulaiman. Karena pada saat itu belum keluar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang belum keluar. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW keluar, maka tentara di zaman
Itu hampir dijadikan permainan, tetapi Nabi SAW tidak jadikan permainan untuk menghargai siapa? Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nah, niki bau sih bau niki. Paham jamaah sekalian? Nah, kita untuk nojok kedip niki. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Lalu saudagar ini berkata begini, wahai Allah, bagaimana aku bisa melihat engkau memberikan burung ini rezeki? Dek man tutunin bapak datang ke dipolek dan burung ini membawa makanan, lalu dia sosok niki otak kedip niki jok biweh. Nah kedip ini makan pada siang itu. Ya Allah, arah dengan bembangan kedip yang lain. Balik malam datang lagi kedip itu. Akhirnya dia berkata begini, subhanallah, maha suci Allah, tidak menyia-nyiakan hambanya. Dimanapun dia letakkan hambanya, ndik nabai sia-sia. Akhirnya orang ini pulang. Pas pulang sampai rumahnya, dia kunci rumahnya, dia sedekahkan semua modal-modal barang-barang dagangannya. Seninan bengak, kak, ulik-ulik dah berdagangan kada marak dengan jogang. Dia purah dua bandeng. Beserta modal bangkat bis purah. Nah, aku ingin miskin katanya. Seninan berketuan, wahai suamiku, kenapa kau begini? Begini. Aku begini, aku melihat di perjalanan itu kedip buta, ndarak bulu, ndarak keletek, kok dikasih makan oleh Allah, apalagi aku mau seperti makom tawakalnya burung yang di tengah padang pasir itu. Aku ingin seperti itu katanya. Bingung senina dia man siap tidak tenak tawakal. Enggak lah mencari ustad, tenak senina tawakal itu ada yang siap, ada yang tidak. Di kawe nih, ketuan apa nih? Di kawe, hijau le balen do nih, am kuning hari. Kita lanjut nggih. Akhirnya dia ngerep niki, dia mau lihat aku mau lihat bagaimana Allah memberi aku rezeki, bagaimana Allah memberi kita rezeki, padahal burung itu tidak ibadah dia. Burung itu tidak apa-apa, diberi juga makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah informasi Syekh Hasan Al-Basri ini tentang jamaahnya ini. Tuan Syekh, ada jamaah yang kaya raya itu sekarang dia jual harta bendanya, dia mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti dia kerja. Akhirnya selesai sembahyang subuh, Syekh Hasan Al-Basri ndek dojok pembe, langsung lai dengan niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uni selinan jerih nani telain si ustaz nani yo. Jangan tajah tawakalan malik jadi dia nani. Antajah pasrah patiru nani jauh ni kekau aku jauh di selinan. Aku ulek nani kari-kari seminggu doang, kah puasa kulek wah ni. Singkat cerita jamaah sekalian, itu Syekh Hasan Al-Basri nanya, wahai saudaraku, aku mendengar berita bahwa kamu itu menjual harta bendamu. Nggih. Kamu jual modal-modalmu. Nggih. Lalu kamu bertawakal kepada Allah, kamu ingin melihat bagaimana Allah mendatangkan rezeki. Nggih. Apa dasarmu, kata Syekh Hasan Al-Basri? Apa dasar? Beburuh ndek mele, berusaha ndek mele. Lah ya, dengan iki kepakang ke Syekh Hasan Basri meja. Syekh, Sida nggak tahu dengan jahang doang. Apa itu tawakal adalah? Ayo. Lah, marat aliyah dan tawakal adalah aneh. Marat kanak aliyah sih soal Syekh Hasan Al-Basri. Engkau tahu wahai Tuan Syekh, di perjalanan aku menemukan seekor burung yang butak, tidak ada bulunya. Aku kira dia akan mati kelaparan di tengah padang pasir, tapi aku melihat bagaimana kemahabesaran Allah mendatangkan burung yang lain itu membawakan makanan. Dan begitu zuhur, begitu malam, pagi, siang, sore, malam, dialah yang membawakan rezeki. Maka apalagi model aku yang bisa beribadah kepada Allah. Aku ingin lihat bagaimana Allah mendatangkan rezeki kepadaku. Marak kedit silik tengah padang pasir itu. Akhirnya Syekh Hasan Al-Basri rumpak meja malik. Hei, mana yang kamu inginkan? Mau kamu jadi burung yang dibawakan rezeki yang kecil, butak, lenge itu, atau kamu mau jadi burung yang mendatangkan rezeki? Pilih. Pilih ayo. Kamu mau menjadi burung yang selalu didatangkan rezeki, butak, lenge, polak naik,
Atau kamu mau jadi burung yang besar, tukang mendatangkan rezeki? Mana yang kamu pilih? Momot dengan niki. Teduh. Wahai Tuhan, salah pelajaran. Makanya belajar iktibar ada guru, belajar tafakur ada guru. Itu kan salah tafakur. Salah tafakur. Akhirnya orang ini berkata, tersentak dia lalu menyadari, oh, aku ingin menjadi burung yang selalu mendatangkan dan memberi rezeki kepada orang-orang lain. Nah iya nih ki jamaah, dia jadi ustaz proposal si marak kerit but. Alhamdulillah. Paham? Nah, oke, udah paham gak entah sila.